Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu lagi dalam pembelajaran materi administrasi kelas kalian, kelas 12 TKJ 1. Pada hari ini materi kita adalah tentang proxy server ya. Kali ini adalah di pertemuan yang ke-11. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, baik. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik. Harus baik ya hari ini. Kondisi seperti ini kita masih tetap bisa melakukan pembelajaran walaupun dalam kondisi pandemi. Ya, intinya kalian harus tetap berada di rumah, tidak keluyuran, menaati protokol kesehatan. Jadi kemana-mana kalian pakai masker, ya sering-sering cuci tangan lah seperti itu, ya, agar tubuh kita kuat, imun kita kuat, terhindar dari istilahnya virus corona ya. Siapa yang membantu orang tuanya hari ini? Ya, jaga warung, Pak. Jaga warung ya. Ya, alhamdulillah kalian masih. Oh ya. Ya intinya kalian harus tetap membantu orang tuanya, menerapkan jiwa sosial terhadap keluarga. Oke, sebelum kita melangkah ke materi, saya punya tebak-tebakan ya. Ini saya share screen dulu. Ini Bapak Pak Ratman punya tebak-tebakan gambar. Kira-kira ini gambar apa? Nanti yang bisa menjawab, nanti saya beri nilai tambahan. Siapa yang bisa menjawab coba? Ini gambar apa kira-kira? Saya, Pak. Kupu-kupu. Kaca. Ya, coba kita buktikan ya. Kira-kira ini gambar apa? Nanti kalau yang berhasil jawab, kalian saya beri nilai tambahan, nilai plus ya. Oke, kita cek ya. Iya, ternyata gambar apa ini? Saya Pak Gajah, Pak tadi, Pak. Iya, telinga gajah ya. Ya, nanti yang berhasil menjawab. Gajah, Pak. Tadi siapa tadi yang berhasil menjawab? Syahrul. Tadi. Oh, Syahrul. Saya, Pak. Berhubung jawabannya masih hanya satu orang yang berhasil jawab, maka kita lanjutkan untuk pembelajaran hari ini. Nah, ini kita ke kompetensi dasar dulu. Kompetensi dasar. Mengevaluasi proxy server, yaitu di KD 3.12 dan 4.12, yaitu mengkonfigurasi proxy server. Nah, indikatornya di sini kita hanya sampai 3. Jadi yang pertama menjelaskan konsep proxy server. Yang kedua mengklasifikasikan jenis proxy server. Yang ketiga menentukan cara konfigurasi proxy server. Jadi kita hanya sampai 3 ini hari ini. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Bisa menjelaskan konsep pengertian, cara kerja, dan fungsi proxy server dengan baik. Yang kedua, mengklasifikasikan jenis proxy server dengan cermat. Yang ketiga, menentukan cara konfigurasi proxy server dengan tepat sesuai dengan materi yang disampaikan. Sekarang pengertian dari proxy server. Coba kalian lihat, di sana ada ilustrasi ya. Ini kan ada jaringan intranet dari sebuah perusahaan. Nah, jadi proxy itu posisinya berada di sini. 1, 2. Nah, seperti ilustrasi di situ bisa kita jelaskan adalah proxy itu merupakan server yang menyediakan suatu layanan untuk dapat meneruskan tiap-tiap permintaan user kepada server lain yang terdapat di internet. Dari konsep ini
bahwa proxy server itu kalau dilihat dari gambarnya ya, ini kira-kira kan berada di antara internet dan jaringan yang lain, gitu kan. Nah, jadi proxy itu kira-kira fungsinya apa ya? Kalau menurut saya itu bisa mengenkripsi data suatu perusahaan supaya tidak dimasuki oleh itu, Pak, pembobol jaringan internet gitu, Pak. Ya bisa dianalogikan seperti itu, bahwa menurut teman kalian, jadi mengamankan jaringan yang ada di sebuah perusahaan. Bapak juga punya analogi, jadi sebuah proxy server itu diibaratkan itu, kalian pernah ke perpustakaan ya? Pernah ke perpustakaan kan di sekolah? Pernah, Pak. Pasti pernah. Kalau analoginya ibaratkan dari proxy itu kan perantara. Jadi perantara itu kan ya pustakawan itu. Jadi ketika kita mau mengambil buku atau meminjam buku itu harus melalui pustakawan atau pustakawati yang ada di perpustakaan. Ya, memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai fungsi connecting sharing, yang kedua fungsi filtering, yang ketiga fungsi sensing. Nah, jadi jenis proxy itu ada 4 ya. Yang pertama itu anonymous proxy, proxy anonim, yaitu proxy yang memberikan informasi tentang komputer pengguna. Yang kedua high anonymity proxy. Yang ketiga transparan proxy atau proxy transparan. Yang keempat reverse proxy. Nah, jadi ini gambaran sekilas tentang fungsi, pengertian, prinsip kerja, dan jenis-jenis dari proxy server. Nah, nanti kalian bisa melanjutkan ya pembelajarannya itu nanti melalui ini. Jadi kalian nanti pelajari ulang apa yang sudah saya sampaikan di pertemuan kita hari ini. Nah, nanti selanjutnya kalian akan menuju ke menuju ke Google Classroom. Nah, di sana sudah ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, jangan lupa hari ini kalian absen ya. Di sini nanti kalian harus absen pertemuan hari ini. Kemudian nanti ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan di sana. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita istilahnya beri kesimpulan terlebih dahulu tentang apa itu proxy server. Jadi proxy server itu adalah sebagai perantara atau penghubung antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lainnya. Nah, di sana ada fungsi dan kegunaannya, diantaranya sebagai filtering, sebagai pengamanan untuk jaringan di sisi kita supaya tidak dimasuki atau dibobol oleh pembobol seperti itu. Kita akan ke KD selanjutnya, yaitu nanti melakukan konfigurasi proxy server dan menguji hasil konfigurasi proxy-nya. Ini untuk pertemuan selanjutnya. Jadi sebelum saya akhiri, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Saya pandu dari sini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mungkin cukup ya anak-anak, saya akhiri pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.